Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu melewati sebuah taman surga, singgahlah kamu di taman surga itu, makan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya di taman surga itu. Kila, ada yang bertanya, ya, bertanya kepada Nabi. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, "Wa mariyatul jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu apa sih ya Rasul? Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, "Hilaqu dzikri." Taman surga itu adalah halaqah zikir. Nah, apa itu halaqah zikir? Duduk melingkar. Halaqah itu duduk melingkar seperti cincin. Nih seperti cincin ini. Kalau melingkar seperti cincin, itu orang-orangnya, maka disebut halaqah. Kalau duduknya ngumpul, misalnya saya ceramah gini, di depan saya ini ada murid-murid saya di pesantren kan biasa itu ngumpul semua di depan, saya di depan hadap-hadapan begini, satu orang rame-rame begini pada depan. Ini namanya duduk ijtima. Beda itu. Kalau zikir sunnahnya duduknya melingkar. Makanya orang-orang madhab Syafi'i di Medan ini kalau wirid Yasin mereka itu duduknya melingkar. Kalau taklim ngaji seperti saya buat ngaji ini, saya baca kitab begini, di depan saya itu ngumpul semua begitu. Itu namanya ijtima. Dan dua-duanya itu ada hadisnya. Mani jatama'a qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaika. Kalau orang berkumpul ijtima rame-rame duduk rapat-rapat mengingati Allah, berzikir pada Allah, maka malaikat turun memayungi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah sirami mereka dengan kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan kepada mereka ketenangan jiwa. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Nama mereka disebut-sebut malaikat di langit sehingga seluruh malaikat kenal namanya. Nah, begitu. Dalam hadis yang lain juga hadis sahih, hadis qudsi, Allah berfirman, kalau umatku itu mengingati aku di dalam sendirian, jadi zikir sendirian, zakartu fi nafsi, aku pun mengingatnya sendirian, kata Allah. Nah, kalau mereka itu mengingati aku dalam rombongan rame-rame fil mala, zakartu fil malai, maka aku, kata Allah, mengingati mereka dalam rombongan malaikat-malaikatku di langit. Sehingga seluruh malaikat kenal kepadanya. Ini majelis. Ya. Majelis seperti ini disuruh Nabi. Jangan lalu lewati. Kita lihat ada orang lagi zikir. Duduk situ. 5 menit pun gak apa-apa. Karena kata Nabi suruh duduk. Farta'u. Makan minum situ. Jangan dilewati begitu saja. Ada orang lagi baca Quran tadarus. Kita sibuk nih mau pergi. Ya minimal duduk situlah. Biar 2 menit. Dengar orang tadarus Quran. Supaya kita disuruh farta'u, makan minum sedikit situ. Kalau bisa sekenyang-kenyangnya syukur. Apa saja. Lihat ada majelis taklim nih, ada apa namanya, tabligh akbar misalnya. Ada ceramah. Kita duduk, biar 5 menit. Ini mau pergi nih ke Jakarta, ke airport. Ya masih ada 1 jam waktu. Oke lah, bisa lah duduk 5 menit, denger aja. Dengar ceramah 5 menit. Kita udah masuk dalam rombongan yang dirahmati Allah, diberi sakinah, diampuni segala dosanya. Begitu kita berdiri, malaikat berseru di langit. Qumu maghfuran. Berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ruginya? Nah, inilah dahsyatnya daripada zikir itu. Saudara-saudara yang mulia, ada orang mengatakan begini. Ini zaman modern, problem banyak, persoalan hidup banyak. Bagaimana memecahkan masalahnya dengan zikir? Itu sinis gitu. Kita ini usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha, ada problem, ada masalah, kita usaha, kita cari usaha manusia. Habis itu kita serahkan pada Allah, fatawakkal 'ala Allah. Jadi artinya kembalikan pada Allah, kembalikan, ingat Allah, jangan kamu sendirian menyelesaikan masalahmu. Repot kamu. Repot saya kalau masalah ini saya selesaikan sendiri. Saya usaha. Setelah usaha, saya tawakal sama Allah. Artinya, saya nggak sendiri, ada Allah. Ingat Allah, kembalikan pada Allah. Malam kita tahajud, ya Allah, tadi siang saya udah usaha. Persoalan saya sebegini, begini. Saya sudah usaha begini. Sekarang tinggal engkau yang memutuskan. Aku berserah diri padamu. Mesti ada jalur zikirnya, ada jalur ingatnya sama Allah. Kalau enggak, bisa sinting, kita bisa gila kita menghadapi masalah hidup di dunia. Nah, sekarang kan orang berkata sinis. Apa iya kalau ada utang, mau menyelamatkan utang, kita cari duit kemudian zikir bisa membantu?
Apakah kita bisa menyelesaikan persoalan hidup di dunia ini? COVID-19, utang negara yang 6.000 triliun. Apa bisa diselesaikan dengan zikir-zikir? Ya setelah usaha memang harus zikir. Apa kekuatan zikir? Kekuatan zikir menyelesaikan seluruh masalah terberat. Mana buktinya? Nah, saya kasih contoh. Buktinya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan nabi. Zaman dulu kan ada pedang di pinggangnya. Sedangkan zaman kakek saya kemana-mana bawa pisau di pinggangnya itu, keris. Ada golok kecil. Seluruh dunia, orang Yaman begitu, orang Papua begitu, orang Sunda begitu, orang Melayu gitu, orang Jawa, semua ada senjata di pinggangnya. Baru satu generasi di atas saya masih begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Yunus punya tongkat juga. Tidak ada nabi nggak bertongkat. Semua nabi punya tongkat. Punya pisau untuk mengerat kumis, motong kuku, mengupas buah, nyembelih binatang di jalan, mesti punya. Satu hari Nabi Yunus ditakdirkan Allah dimakan ikan. Nah, Nabi Yunus apa yang dibuat? Dia tidak ambil pisau dari pinggangnya, tikam jantung ikan mati, belah perutnya, keluar, berenang keluar. Kalau itu dilakukan mati Nabi Yunus. Kenapa? Karena ikan itu setelah memakan beliau tidur di dasar laut. 40 hari nggak bergerak-gerak. Seandainya dibelah perut ikan tuh mati ikannya, tusuk jantungnya. Nabi Yunus keluar mati juga karena Nabi Yunus di dasar laut. Bagaimana dia mau ke atas sana nggak napas? Ternyata Nabi Yunus apa yang dilakukannya? Berzikir. Di dalam perut ikan itu 40 hari apa yang dizikirkannya? Ditulis zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Bukan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Dia. Jauh rasanya kalau huwa Dia. Ghaib. Dhamirnya itu ghaib nggak kelihatan. Kalau la ilaha illa anta, seolah-olah di depannya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan ini bukan salahmu ya, bukan salahku ya Allah. Bukan salahmu ya Allah, tapi salahku. Aku yang salah. Ini kuntu minadz zalimin, aku yang salah ya Allah. 40 hari Nabi Yunus zikir aja. Sampai satu hari, setelah 40 hari ikan itu bangun. Ikan itu meluncur, ikannya gede. Meluncur. Keliling samudra, dikembalikan Nabi Yunus ke kampungnya di Nawaweh. Kemudian ikan itu memuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya, Irak, di negeri Irak, Nawaweh. Ikan itu pergi. Nabi Yunus sudah lemas, nggak bisa bangun, tertidur, nggak bisa duduk pun, sudah 40 hari nggak makan, nggak minum. Tubuhnya, kulit-kulitnya sudah hancur kena asam lambung ikan, HCl, asam klorid. Lemah. Nabi Yunus zikir aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa yang terjadi? Nabi Yunus yang tergeletak di pinggir laut di pantai, ternyata di atas bukit ada kambing sedang menyusukan anaknya. Kambing itu meninggalkan anaknya, lari-lari turun ke pinggir laut dan mengangkangi tubuh Nabi Yunus dan memberikan puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus duduk aja belum bisa, 40 hari nggak makan. Maka diisaplah puting susu itu. Langsung kambing itu memberikan minum seperti menyusukan anaknya. Setelah kenyang Nabi Yunus, kambing itu pergi ke bukit, kasih makan anak, makan rumput, kasih minum anaknya. Beberapa jam kemudian kambing itu datang lagi, memberi minum Nabi Yunus lagi. Sampai Nabi Yunus mampu duduk. Berapa hari itu? Setiap hari bisa 4-5 kali. Setelah Nabi Yunus duduk, Allah tumbuhkan, mana ada di pinggir laut buah labu. Tapi ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa. Fa'alu lima yurid. Allah buat apa yang Allah mau. Tiba-tiba tumbuh buah labu, langsung buah dan langsung masak. Nabi Yunus sudah nggak bisa makan, cuma minum susu berapa hari, ambil tuh labu, memang di pinggangnya kan ada pisau. Dibelah tuh labu, beliau makan labu. Sampai sekarang orang yang sakit perut, itu obatnya makan labu. Memang itu di Quran ditulis. Nabi Yunus makan labu.
Nah, di dalam hadis tafsir menuliskan begitu. Setelah Nabi Yunus bisa berdiri, ini kulit-kulitnya jadi bagus. Jadi kalau kulit kita sakit, obat yang paling manjur di dalam Quran yang diceritakan adalah minum susu kambing. Sebab Nabi Yunus itu dalam tafsir katakan minum susu kambing. Susu kambing itu membuat kulit kita jadi halus. Rasulullah itu kulitnya kemerah-merahan halus. Karena Rasulullah setiap hari minum susu kambing. Asbab lah, ini asbab. Ya. Kita pun begitu, kalau istri kita mau cantik nggak usah beli kosmetik sampai juta-jutaan, kasih minum susu kambingnya tiap hari, kasih makan labu dia sehat. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Yunus pulang ke kampung halamannya, seluruh kampung halamannya yang kafir semua udah masuk Islam semua. Kenapa? Tobat. Karena waktu Nabi Yunus pergi, datang awan hitam bergulung-gulung mau membunuh mereka, mereka semua sujud tobat masuk Islam. Awan hitamnya pergi, mereka nunggu-nunggu mana Nabi Yunus gak ada. Tiba-tiba Nabi Yunus datang. Mereka lihat, wah kenapa ditinggal Nabi? Kami udah tobat, kami udah masuk Islam. Semua selesai. Kafir yang didakwah yang menolak akhirnya masuk Islam semua. Nabi Yunus yang dimakan ikan selamat. Dengan apa? Dengan zikir. Zikirnya ditulis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah sekarang kenapa kita ada problem gak mau zikir? Kita usaha, malamnya kita zikir. Ya Allah, tadi pagi saya sudah buat usaha begini-begini. Bantu aku ya Allah. Ini kan dalil yang sahih dari Quran yang diceritakan oleh Allah kepada kita untuk kita turuti. Dzalikal kitab, ini Quran, la raiba fihi, tidak ada ragu-ragu di dalamnya, fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terkandung petunjuk yang lurus bagi orang yang bertakwa. Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa kita enggak ikuti? Nah, inilah untuk memantapkan jiwa kita di bulan Ramadan ini supaya kita itu menguatkan zikir dan fikir itu. Semua ini Allah yang ciptakan. Yang menyelesaikan problem hidup ini Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah yang buat jalan keluarnya, bukan kita. Yang buat jalan keluarnya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi bonus rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini masalah keyakinan dengan Allah, Quran yang bilang. Oleh karena itulah Nabi SAW setiap berbuat, malamnya Nabi doa. Apalagi ketika perang Uhud. Kita 1000, musuh 3000. Lagi berkecamuk perang tuh Nabi doa sampai selendang jatuh. Selendang dari bahu Nabi jatuh. Ya Allah, kalau mati semua ini nggak ada lagi yang menyembahmu di bumi. Sampai Allah kirim waktu perang Badar juga gitu. Allah kirim malaikat untuk membantu Nabi. Dengan apa? Usaha dibuat, perang, siapkan pasukan, cegat di Badar waktu perang Badar, cegat di Uhud waktu perang Uhud. Tapi setelah usaha dibuat, Nabi doa sampai selendang jatuh. Kekuatan usaha dan doa, ikhtiar dan doa, ini adalah sumber kekuatan kaum muslimin. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Zikir itu adalah silahul mu'min. Senjatanya orang Islam. Jadi dua zikir dan doa kita buat, ikhtiar, maka insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah SWT. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan dengan zikir. Nabi Muhammad dimenangkan pada perang Badar dengan zikir. Walaupun usaha dibuat. Hanya tambah sedikit aja. Satu hari Abu Hurairah nanam korma. Beliau ini ahli sufi, nggak punya rumah, tinggal di teras, di sofah masjid. Di sufah, di terasnya masjid Nabi. Di belakang rumah Rasulullah sekarang di Madinah yang ditinggikan tanahnya 70 cm, itu diberi atap. Sedangkan masjid Nabi waktu itu nggak beratap. Cuman diletakkan pelepah-pelepah korma sehingga kalau hujan banjir, bocor. Tapi kalau sofahnya, terasnya, itu untuk 70 sampai 300 sahabat yang nggak punya rumah tinggal situ. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik dan lain-lain. Satu hari Nabi lihat Abu Hurairah nanam korma, buka kebun lah kalau sekarang. Itu lama, 8 tahun baru buah, 7 tahun baru buah. Nabi datangi itu Abu Hurairah, apa ini Abu Hurairah? Abu Hurairah bilang, saya sedang nanam korma ya Rasul.
Ini korma saya tanam, nanti saya usaha, saya siram, nanti dia tumbuh besar, nanti dia buah. Buahnya bisa saya makan, sebagian saya jual, sebagian saya sedekahkan. Terus Nabi bilang apa? Maukah kau kutunjukkan yang lebih baik dari ini? Ahsan min hadza. Jadi yang dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah itu bagus. Kita salah menerjemahkan hadis sering. Udah, nggak usah kerja, yang penting zikir. Lah, Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari ini? Kau nanam korma ini baik. Hadza hasan. Tapi ahsan min hadza, mau aku tunjukkan lebih baik dari ini? Wah, tentu ya Rasul. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasul, saya mau. Nah, kau tanam korma ini usaha duniamu. Tanam korma ini. Ketika kau menanam, kau tasbih di mulutmu, subhanallah. Maka di dunia ini tumbuh satu pohon untukmu. Di sorga, saat kau sebut subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di sorga untukmu. Yang besar batangnya, tidak selesai dikelilingi kuda tercepat selama 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun kuda berpacu. Satu pohon di sorga tidak selesai dikelilingi batangnya. Bagaimana menanam pohon di sorga? Kata Nabi, ucapkan subhanallah. Jadi kita tanam pohon di dunia, tumbuh di dunia. Nggak pakai subhanallah juga tumbuh di dunia. Bagus untuk anak cucu kita, untuk kita. Tapi di sorga nggak tumbuh. Nah, kita tanam, waktu menanamnya kita baca subhanallah. Pohon di dunia tumbuh, kita bisa ambil hasilnya. Pohon di surga tumbuh, kita ambil hasilnya ketika nanti kita dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Tidak ada rugi apa-apa. Nah, demikian ceramah ini.